Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Septi Aryani dengan nomor NIM 18620500109 dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi PAUD kelas A2. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kreativitas pada anak usia dini. Kreativitas merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik yang benar-benar merupakan yang baru atau sesuatu ide yang diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikannya suatu hal yang baru. Kreativitas anak usia dini dicirikan memiliki kebebasan dan keluasan dalam berkreativitas. Kreativitas anak usia dini juga ditandai dengan daya imajinasinya dalam berbagai hal dan memiliki rasa keingintahuan yang sangat besar. Selanjutnya, kreativitas merupakan salah satu aspek perkembangan dalam diri anak yang perlu untuk diperhatikan sejak dini. Kreativitas sendiri merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di mana ia mampu menciptakan suatu karya atau mengungkapkan suatu gagasan yang belum pernah ada sebelumnya. Dan kalaupun sudah ada, maka akan ada perbedaan dari proses maupun hasil yang menjadi keunikan tersendiri. Kreativitas sendiri merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang unsur dari kreativitas. Banyak orang yang mengira bahwa kreativitas itu banyak ditentukan oleh bakat dan kemampuan bawaan. Ini tidak sepenuhnya benar, karena daya kreativitas ditentukan oleh perpaduan beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama ada kemampuan berpikir kritis, yang kedua ada kepekaan emosi, yang ketiga ada bakat, dan yang terakhir yang keempat ada daya imajinasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kreativitas. Menurut Hamdani, ciri-ciri kreativitas itu sebagai berikut. Yang pertama ada kefasihan, yaitu kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah terbuka atau open-ended dengan beberapa alternatif jawaban yang benar. Yang kedua ada fleksibilitas, yaitu kemampuan siswa menyelesaikan masalah terbuka atau open-ended dengan beberapa cara. Yang ketiga ada kebaruan, yaitu kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah terbuka dengan beberapa jawaban yang berbeda tetapi bernilai, dan satu jawabannya tidak bisa dilakukan siswa pada tahap perkembangan mereka akan tingkat pengetahuannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dari bentuk kreativitas. Menurut Ahmad Susanto mengemukakan beberapa bentuk kreativitas pada anak usia dini, yaitu sebagai berikut. A. Ada gagasan atau pikiran kreatif yang meliputi berpikir luas, berpikir organisial, berpikir terperinci, dan yang terakhir ada berpikir menghubungkan. Selanjutnya B. Ada aspek bersikap yang meliputi: satu, ada rasa ingin tahu, yang kedua ada ketersediaan untuk menjawab, yang ketiga keterbukaan, yang keempat percaya diri, dan yang terakhir ada berani mengambil resiko. Yang terakhir atau C, ada aspek karya yang meliputi permainan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor pendukung kreativitas pada anak usia dini. Nah, dari faktor tersebut, banyak kreativitas dipandang sebagai faktor bawaan yang hanya dimiliki individu tertentu. Dalam perkembangan selanjutnya dikemukakan bahwa kreativitas tidak dapat berkembang secara optimis tetapi membutuhkan rangsangan dari lingkungan. Selanjutnya menurut Seto, seorang ahli pendidikan anak, mengatakan bahwa upaya mengembangkan suatu kreativitas pada anak dapat dilakukan dengan menggunakan strategi 4P, yakni dengan melihat kreativitas sebagai produk, pribadi, proses, dan pendorong. Selanjutnya, satu, rangsangan mental dengan memberikan motivasi, penguatan, dan menerima kekurangan dan kelebihan anak. Anak merasa percaya diri untuk mencoba, berinisiatif, dan
berbuat sesuatu secara spontan. Yang kedua ada iklim dan kondisi lingkungan. Lingkungan yang kondusif akan mengembangkan kreativitas anak, seperti pencahayaan yang cukup, warna-warna yang cerah, terdapat hiasan-hiasan dinding, musik, dan aroma. Yang ketiga ada peran guru. Guru menjadi orang tua kedua bagi anak. Sudah selayaknya guru memberikan yang terbaik pada anak, seperti guru melakukan inovasi-inovasi untuk mengembangkan suatu kreativitas pada anak. Yang terakhir, yang keempat, ada peran orang tua. Orang tua memiliki peran yang penting terhadap pengembangan kreativitas anak. Dengan menghargai setiap hasil karya anak menjadi berani dan percaya diri untuk belajar terhadap lingkungannya. Nah, selanjutnya ada faktor kreativitas penghambatan pada anak. Menurut Ahmad Susanto, faktor yang dapat mematikan atau menghambat suatu kreativitas pada anak sebagai berikut. Yang pertama ada evaluasi. Salah satu syarat untuk menumpuk kreativitas konstruktif ialah bahwa pendidik tidak memberikan evaluasi atau paling tidak menunda pemberian evaluasi sewaktu anak sedang asik berkreasi. Bahkan menduga untuk dievaluasi pun dapat mengurangi kreativitas pada anak. Yang kedua ada hadiah. Kebanyakan orang percaya bahwa memberi hadiah akan memperbaiki atau meningkatkan perilaku tersebut. Ternyata tidak demikian. Pemberian hadiah dapat merusak motivasi intrinsik dan mematikan suatu kreativitas pada anak. Yang ketiga ada kompetisi atau persaingan. Kompetisi lebih kompleks daripada pemberian evaluasi atau hadiah secara tersendiri, karena kompetisi meliputi keduanya. Biasanya persaingan terjadi apabila siswa merasa bahwa pekerjaannya akan dinilai terhadap pekerjaan siswa lainnya dan bahwa yang terbaik akan menerima hadiah. Hal ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan sayangnya dapat mematikan suatu kreativitas pada anak. Yang keempat ada lingkungan yang membatasi. Belajar dan kreativitas tidak dapat ditingkatkan dengan paksaan. Sebagai anak, ia mempunyai pengalaman mengikuti sekolah yang sangat menekankan pada kedisiplinan dan hafalan semata-mata. Ia selalu diberitahu apa yang harus dipelajari, bagaimana mempelajarinya, dan pada ujian harus dapat mengulanginya dengan tepat. Pengalaman yang baginya amat menyakitkan dan menghilangkan minatnya terhadap ilmu meskipun hanya untuk sementara. Selanjutnya ada karakteristik guru yang dapat menghambat suatu kreativitas pada anak. Menurut Ahmad Susanto, beberapa karakteristik guru yang cenderung menghambat keterampilan berpikir kreatif anak sebagai berikut. Yang pertama ada penekanan bahwa guru selalu benar. Yang kedua ada penekanan berlebihan pada hafalan. Yang ketiga penekanan pada belajar secara mekanis. Yang keempat ada penekanan pada evaluasi eksternal. Dan yang kelima penekanan secara ketat untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya dari yang tadi saya paparkan. Inilah kesimpulannya. Kreativitas jika tidak dikembangkan dengan baik dari usia dini dapat memberikan dampak buruk bagi kehidupannya di masa mendatang. Seorang anak yang tidak dapat mengembangkan suatu kreativitasnya akan kehilangan kepercayaan dalam dirinya di masa yang akan mendatang. Karena ia merasa bahwa dalam dirinya tidak ada sesuatu yang dapat diunggulkan. Selain hilang kepercayaan diri, seseorang yang tidak dapat mengembangkan suatu kreativitas yang ada dalam dirinya hanya dapat meniru ide dari orang lain yang tentunya akan merugikan diri sendiri ataupun orang lain, bahkan bisa berakhir hingga ke jeruji besi. Selanjutnya, matinya kreativitas dalam diri seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor dari diri sendiri maupun dari lingkungannya atau orang-orang di sekitarnya. Orang tua yang terlalu memaksakan kehendaknya pada si anak juga dapat mematikan daya kreativitas pada
yang ada dalam diri anak tersebut. Sebaiknya orang tua yang mendukung bakat anaknya justru akan meningkatkan daya kreativitas anak sehingga bakat untuk berkreativitas yang dimilikinya dapat berkembang dengan baik. Perlunya kreativitas untuk dikembangkan sejak dini adalah dikarenakan pada usia ini anak-anak memiliki kemampuan untuk merespon segala sesuatu dari luar dengan cepat. Hal-hal baru tersebut akan dengan mudah mereka tanamkan dalam dirinya. Oleh karena itu, dalam memberikan pengarahan maupun bimbingan pada anak yang berada dalam kategori anak usia dini harus dengan cara yang tepat. Demikianlah penjelasan pada pembelajaran. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.